Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk di materi pemrograman web dasar dengan HTML. Di pertemuan minggu ke-8 ini, kita akan mulai belajar tentang pemrograman web dasar. Website atau web merupakan sekumpulan media halaman yang berbasis jaringan komputer yang berisikan konten berupa teks, gambar, video, sound, gambar animasi, link, dan lain sebagainya yang tersimpan di dalam server yang terkoneksi dengan internet. Jadi website ini yang setiap hari kita buka ya, itu adalah sekumpulan media halaman, jadi berupa banyak halaman ya, banyak media halaman yang di dalamnya itu berisikan konten, ada mulai dari teks, terus ada gambar, video, ada beberapa website itu yang spesialis teks, ada juga yang spesialis gambar ataupun video. Seperti YouTube itu adalah sebuah website yang dia spesialis untuk video. Dan banyak halnya. Ada juga yang website misalkan facebook.com itu dia ada gabungan berupa teks, gambar, video, termasuk di dalamnya ada animasi dan sebagainya. Berikutnya, web merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman web atau web programming. Teman-teman jangan membayangkan tiba-tiba website yang kita buka itu tiba-tiba ada ya, tapi itu adalah dibuat, diciptakan, di-create dengan menggunakan bahasa pemrograman web. Berikutnya dokumen-dokumen website baik dalam desain maupun dalam pemformatan kontennya dengan menggunakan kode-kode scripting. Kode-kode scripting ini yang tadi sebelumnya disampaikan ya, ini merupakan bahasa pemrograman web untuk menyusun halaman web. Jadi sekali lagi itu dibuat, diciptakan, dan apa yang ditampilkan, apa yang disajikan itu sesuai dengan perintah-perintah yang dibuat oleh pembuat. Jadi saya pengen tampil ini, pengen tampil itu, pengen bentuknya seperti ini, itu adalah merupakan perintah dari si pembuatnya. Termasuk di dalamnya di balik layar ya, apa yang diinginkan ketika diklik dan sebagainya itu merupakan perintah dari yang membuat, atau kalau dalam bahasa umumnya adalah pemrogram atau programming dengan menggunakan web programming. Kode-kode scripting yang dipakai adalah HTML atau Hypertext Markup Language, merupakan bahasa scripting yang digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen web. Jadi tadi sudah disampaikan ya, itu ada kode-kode scripting seperti halnya kita belajar bahasa yang baru, misalkan sebagai contoh bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada di bahasa tersebut. Sama halnya kita belajar bahasa asing, maka cara yang paling efektif untuk belajar adalah sering digunakan. Jadi akan sering digunakan, maka kita akan mudah belajar bahasa asing, termasuk juga bahasa pemrograman. Berikutnya ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan pengkodean website disebut pemrograman web. Pemrograman web ada dua, yaitu pemrograman client side dan pemrograman server side ya, atau bagian server. Nanti kita pertama akan belajar tentang
client side terlebih dahulu. Berikutnya teman-teman yang perlu disiapkan ada hardware jelas ya, menggunakan laptop, komputer. Yang berikutnya adalah software. Software ini yang digunakan adalah yang pertama kita perlu media untuk mengetik perintah-perintah scripting yang tadi sudah dijelaskan di awal, atau biasa disebut dengan text editor HTML menggunakan Notepad++. Kalau teman-teman sudah punya laptop atau Windows itu ada namanya Notepad, yang biasa itu kita menggunakan Notepad++ ya. Nanti di halaman ini ada QR code yang teman-teman bisa scan untuk mendownloadnya. Juga bisa menggunakan Adobe Dreamweaver, Sublime, Visual Studio, dan lain-lain. Ini banyak ya, kalau mungkin ada ratusan software yang bisa dipakai, tapi kita menggunakan salah satu aja, yaitu menggunakan Notepad++. Yang berikutnya, apa yang kita tulis itu langsung bisa dilihat hasilnya menggunakan browser yang umum digunakan ya, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, ada Safari, dan macam-macam tergantung operating system yang digunakan. Nanti teman-teman bisa mendownload pada halaman ini ya, sudah saya tuliskan notepad++.org/download ini, atau teman-teman bisa scan QR code di halaman ini, nanti langsung menuju ke halaman download. Berikutnya kita akan mengenal HTML. Jadi HTML ini teman-teman nanti bisa punya banyak referensi ya. Teman-teman belajar HTML itu banyak sekali yang panduan yang membahas dan sumber-sumber yang bisa digunakan. HTML atau kepanjangan Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markah pemrograman web yang terstruktur susunan programnya yang digunakan untuk menyusun dokumen-dokumen halaman web. Jadi HTML ini sebuah bahasa yang tentu di dalamnya memiliki aturan-aturan yang sama halnya dengan bahasa asing ya. Kalau teman-teman mempelajari bahasa asing, tentu di dalamnya ada aturan-aturan, ada perbedaan dengan bahasa kita sehari-hari. Itu sama halnya ya, teman-teman bisa menganalogikan bahasa pemrograman dengan bahasa sehari-hari. Yang tujuannya adalah memahami apa yang ada di pikiran kita ke dalam bentuk perintah yang bisa dijalankan. Jadi bahasa pemrograman itu bisa dikatakan sebuah jembatan ya. Apa yang kita inginkan itu bisa dimengerti oleh komputer atau halaman atau mesin yang kita perintahkan. Mesin itu ya komputer itu ya. Kita mau menampilkan ini, kalau bahasanya salah, maka ya tidak akan difahami. Artinya nanti tidak akan menampilkan yang kita inginkan. Tapi kalau bahasanya benar, maka apa yang kita perintahkan akan muncul atau sesuai dengan yang kita inginkan. Itu pada dasarnya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, cara paling efektif adalah sering menggunakan. Yang berikutnya, HTML ini terdiri atas 4 bagian, yaitu pertama ada tag, ada elemen, ada properti, dan atribut ya, atau nilai dari properti. Jadi ada 4 bagian ini. Ini ya, ini contoh. Jadi saya sudah menginstal Notepad++. Jadi bedanya adalah kalau teman-teman pernah menggunakan Notepad yang standarnya Windows. Standar Windows itu ada Notepad++, Notepad biasa itu
Itu kalau teman-teman mengetik, ya bisa. Apakah bisa Pak menggunakan notepad biasa? Bisa. Jawabannya adalah bisa ya. Namun tidak ada perbedaan atau pembeda ya. Kalau teman-teman di sini melihat HTML, terus head, title, dan seterusnya ini punya warna yang otomatis ya ini. Jadi ini tidak di setting atau tidak diubah. Karena ini sudah bahasa atau aplikasi yang spesialis bahasa pemrograman web, maka perintah-perintah ini otomatis akan mempunyai warna tersendiri. Tadi ya, ini yang disebut dengan tag, ada 4 bagian tadi. Yang pertama ada tag, tag itu ada tag pembuka dan tag penutup. Sedangkan elemen itu ada perintah yang ada di dalamnya tag ini ya. Dalam tag itu ada head. Contohnya ini ada head, ini ada elemen pembuka dan penutup. Jadi termasuk di dalamnya itu, kalau di sini elemennya ada HTML, head, title, ada body, ini merupakan elemen. Sedangkan properti itu adalah yang merah di sini ya, ada BG color, ini merupakan properti. Properti ini memiliki nilai, dan nilainya itu disebut dengan atribut. Jadi properti itu, misalkan kalau dalam bahasa manusia ya, misalkan laptop saya memiliki warna, itu merupakan properti. Warnanya hitam, itu merupakan hitamnya itu adalah atribut. Nah ini ya, ini ada elemen, di dalamnya itu ada properti, properti itu memiliki atribut. Jadi kalau nanti kita bicara tentang properti, itu bukan isinya, tapi adalah ya properti itu atau bagian dari objek yang ingin kita isikan di dalamnya. Jadi misalkan BG color ini background color. Kalau bahasa umum itu background color, kalau di sini menggunakan perintah namanya BG color. Beberapa elemen penting ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Pertama ada elemen HTML, ini menyatakan bahwa browser, bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Apakah ada elemen yang lain selain HTML? Banyak ya, nanti ada mungkin namanya ada elemen PHP, ada banyak macam-macam ya. Tapi kita nanti akan selama materi ini akan menggunakan elemen HTML. Berikutnya ada elemen head, merupakan kepala dari dokumen HTML. Tag head ini ada 2 ya, tag head untuk pembuka dan penutup, terletak di antara HTML. Tadi sudah ada contohnya ya. Berikutnya ada title, ini merupakan judul dari halaman yang ditampilkan pada judul jendela browser. Nanti akan kita lihat contohnya, beberapa website yang sudah ada itu dia menggunakan title juga. Sama ya, ini selalu ada title, ada elemen itu ada pembuka dan penutupnya. Letaknya adalah di antara tag head ini. Yang berikutnya adalah elemen body. Elemen body ini adalah elemen untuk menampilkan isi dokumen HTML. Di antara tag body pembuka dan body penutup. Teman-teman perlu ketahui bahwa penutup itu disimbolkan dengan garis miring seperti ini ya. Jadi tag pembuka itu body menggunakan kurung bentuk tag seperti ini, terus nanti penutupnya juga menggunakan tag tapi disertai dengan garis miring, terletak di bawah tag head dan tag head pembuka dan tag head penutup. Contohnya ini ya, ini body, nanti langsung akan kita praktekkan ya. Silakan teman-teman bisa sambil membuka Notepad++ untuk langsung kita praktekkan. Setelah teman-teman selesai mendownload dan menginstal Notepad++,
akan muncul tampilan seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu-menu banyak ya, seperti pada umumnya. Ada berkas, edit, ada cari tampilan dan sebagainya. Ada bahasa, ini kita tidak perlu ngotak-ngatik di sini ya, meskipun nanti ini teman-teman bisa mencoba sendiri. Yang nanti akan muncul seperti ini, ada baru, terus ini masih kosong, tidak ada isinya sama sekali. Maka kita akan belajar membuat halaman web untuk yang pertama kali ya. Jadi tadi yang teman-teman masih ingat, ada 4 bagian dari halaman web. Yang pertama ada tag, kita ketik biasa ya. Ingat, halaman HTML untuk membuat website itu selalu diawali dengan HTML ini, atau dibuka dengan tag HTML. Dan nanti juga harus ditutup dengan tag HTML. Seperti ini. Nah, nanti kita akan baru isikan di dalamnya. Saya biasanya ketika membuat tag pembuka, apapun itu, saya selalu langsung membuat tag penutupnya, biar tidak lupa ya. Tag penutupnya selalu diawali dengan garis miring seperti itu. Jadi ini tag pembuka HTML. Tadi kalau teman-teman masih ingat, head ini nanti di dalamnya ada title namanya. Teman-teman bisa lurus di sini atau dibuat menjorok ke dalam. Title, ini fungsinya nanti ketika halaman website dibuka, maka judul di browser itu akan sesuai dengan yang kita buat. Halaman web saya. Jangan lupa ditutup dengan tag title juga. Berikutnya ada namanya body yang tadi sudah dijelaskan ya. Tag body. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, kenapa ini tidak muncul warna-warna yang tadi saya contohkan ya. Nanti ketika ini disimpan, baru akan muncul warna-warnanya. Ingat ya, saya ini membuat tag langsung pembuka dan penutup, body. Jadi fungsinya apa? Biar tidak lupa nanti. Baru kita pikirkan isinya di dalam. Ini saya bebas ya. Ini adalah halaman website saya pertama. Setelah itu teman-teman simpan. Yang perlu diperhatikan, teman-teman harus membuat atau menyiapkan satu folder untuk menyimpan halaman atau file dari website ini. Kita simpan. Dan ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Namanya ini harus jelas tanpa ada spasi. Misalkan latihan 1. Jadi saya pakai latihan garis bawah 1. Terus yang paling penting adalah di sini, save as type. Nah ini diklik, kita cari yang tipenya HTML. Nah di sini ya, hypertext markup language file. Ini dipilih, diklik. Nah jadi nanti otomatis tipenya adalah HTML. Nama filenya adalah latihan 1. Kita save. Nah, ini otomatis akan merubah warnanya. Bagaimana cara menjalankan ini? Ada beberapa cara ya. Teman-teman bisa masuk ke filenya. Tadi saya simpan di
pertemuan ini 8, halaman web _1 ini di tanggal ini ya. Teman-teman bisa klik kanan, bisa open langsung. Kalau ini saya otomatis ke Firefox Mozilla. Ini adalah contoh tadi ya. Ini adalah halaman website saya pertama. Title-nya teman-teman perhatikan di sini. Nah ini ya. Tadi saya membuat title ini halaman web saya. Title ini otomatis menjadi judul di sini. Bagaimana Pak kalau saya pengen merubah menjadi halaman atau judulnya yang lain misalkan? Oh saya ganti ini misalkan WhatsApp misalkan. Sama seperti WhatsApp ini ya. Ya bisa kita buat, kita simpan, terus kita refresh. Nah, sama. Jadi ini tergantung dari apa yang kita inginkan ya. Ini sudah sama. WhatsApp ini. Nanti kalau mau tampil apa lagi, contohnya misalkan ini ada kompas.com. Nah, ini kan ada berita terkini hari ini, kabar akurat terpercaya dan seterusnya. Nah, ini ya caranya membuatnya dengan menggunakan title. Caranya di mana? Di bagian sini. Misalkan berita hari ini. Nah, ini apa yang mau ditampilkan. Ini kita simpan, terus kita masuk ke browsernya tadi, kita refresh. Nah, berita hari ini. Tinggal nanti kontennya di dalamnya kita isikan seperti yang kita inginkan. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa apa yang muncul, apa yang tampil itu adalah sesuai dengan yang diperintahkan oleh pembuat aplikasinya atau pemrogramernya atau programmernya ya. Berikutnya kita akan membuat atau menggunakan properti yang lain. Tadi kita sudah menggunakan elemen title yang nanti akan muncul di halaman browsernya sebagai title halaman web. Kita akan membuat properti yaitu BG color atau warna dari background. Jadi kalau tadi yang sudah kita buat tadi yang sudah kita jalankan ya, ini coba saya jalankan lagi. Ini ya, ini kalau kita perhatikan background warna layarnya ini defaultnya putih, kita akan menggantinya menjadi warna yang lain. Kita tuliskan saja properti BG color, misalkan warna kuning, yellow. Kita simpan, terus kita jalankan lagi, kita refresh. Nah, ini maka akan berubah menjadi warna background kuning. Jadi sekali lagi apa yang kita inginkan kita sampaikan kepada komputer, kepada laptop kita dengan bahasa yang benar, maka komputer akan menjalankan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau perintahnya kurang pas atau salah, maka komputer tidak akan bisa memahami dan tidak bisa menampilkan sesuai yang kita inginkan. Berikutnya, bagaimana cara mengganti warna teks. Di teks ini defaultnya adalah hitam. Bagaimana cara menggantinya? Menggantinya
bisa dengan cara teks ini ya. Ini langsung kita isi warnanya, misalkan red. Jadi teks ini adalah properti, red ini adalah atribut yang ada di dalamnya, atau nilai dari properti yang ada. Kita coba jalankan, kita refresh. Nah, ini akan berubah menjadi yang seperti yang kita harapkan. Berikutnya, bagaimana kalau halaman website ini backgroundnya berupa gambar, atau bukan warna solid seperti ini ya, tapi berupa gambar yang nanti akan ya gambar ya. Jadi itu bisa kita ubah, foto atau gambar akan menjadi background di halaman website kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus mempunyai gambar yang dijadikan background. Jadi saya sudah mempunyai banyak gambar ini ya, beberapa gambar ini. Tipenya JPG ya, JPG yang nanti bisa digunakan di gambar kita atau background ya. Kita coba salah satu. Yang teman-teman perlu perhatikan bahwa kalau saya menggunakan background gambar, maka otomatis BG color ini tidak akan terlihat ya, karena nanti akan tergantikan oleh gambar yang kita jadikan background. Yang perlu diperhatikan lagi adalah usahakan gambar ini adalah atau tempatnya itu berada di satu folder dengan aplikasi tempat kita menyimpan tadi. Jadi satu folder. Contoh ini file saya taruh di sini di latihan 1, maka gambarnya ya di sini. Di ini ya. Pertemuan 8 ya di sini. Kalau di tempat lain atau tidak satu folder, nanti kemungkinan tidak bisa jalan atau tidak sesuai. Langsung aja kita tambahkan di sini background. Sama dengan ini adalah nama filenya. Saya pilih salah satu ya, pilih salah satu dari file ini. Ini saya ada background.jpg. background.jpg. Nah ini akan saya jadikan background. Kita simpan. Setelah itu kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya kalau itu kita ganti dengan gambar. Nah ini background yang gambarnya mana? Nih gambarnya background. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis ini akan menyesuaikan. Jika gambarnya kecil, maka dia akan intinya memenuhi dari seluruh bagian ini. Berikutnya, bagaimana kalau backgroundnya itu berupa foto, Pak? Foto misalkan foto dari ini ada contoh ya, ini ada artis Korea, ini tidak tahu namanya siapa ini. Nanti bisa tinggal diganti. Ini namanya tadi Asael. Asael, kita simpan. Terus kita refresh. Nah ini, dan langsung otomatis menjadi background pada halaman website kita. Tulisannya masih ada ya, tulisannya masih ini ada. Demikian untuk latihan kita pada minggu ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana mengolah teks lebih komplit lagi ya. Jadi misalkan ukuran, terus posisi di tengah, di
rata kanan, rata kiri, dan sebagainya. Terima kasih, selamat mencoba, sukses selalu.